dapur umum Pak, ada 2 dari Kemensos dan TNI. Untuk 1.000 orang mampu? Mampu Pak, 1 jam bisa 2.000 Pak. Ini Pak Ridwan Mumu dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Palu. Ini ya, mereka prihatin kejadian Palu, kejadian Mamuju, mereka langsung bantu Pak secara otomatis. Ini tenda pengungsi COVID-19 Pak Presiden. Kami katakan itu karena ini ada sekat-sekat di tiap 2 meter supaya menghindari, dan ini untuk tidak panas. Saya melihat ke lapangan, melihat bangunan-bangunan pemerintah yang roboh, juga rumah-rumah penduduk yang roboh. Ini adalah sebuah gempa bumi yang terjadi 5 hari yang lalu, dan saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik pengungsi dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Dan untuk tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu. Untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti yang hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban kurang lebih 80 orang yang meninggal, yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air sonai. For teman-teman yang ada info Satgas atau Basarnas, boleh tolong akang orang ada di kampus farmasi yang ada di Perkamil. Tolong ke-save tapi video kong kasih bagikan. Aduh kasih yang di sana so patah-patah. Pokoknya di Perkamil di Perkamil, kampus farmasi. Masuk kunci. Motor. Masuk yuk. Tahan sini. Dia sampai aja. Ingat tuh motor. Masuk. Kasihan sekali orang sana.
Bu Menteri terkait kunjungan ke Sulawesi gimana? Kunjungan Bu. Ya, kita selain memberikan bantuan dan santunan untuk keluarga korban, saya juga tadi dapat laporan dari Pak Wagub maupun Pak Wali Kota untuk perbaikan infrastruktur, terutama misalkan banjir, kemudian bagaimana relokasi warga yang rawan, jadi mengusulkan rumah susun, seperti itu. Besaran bantuan seperti apa? Ya, bantuannya ada berupa barang, ada berupa makanan, ada untuk anak-anak, makanan anak-anak, juga ada peralatan untuk rumah tangga di dapur, karena biasanya kalau bencana mereka kehilangan peralatan itu. Nah, kemudian ada santunan. Ya. Mungkin ke depan Bu Menteri, apa barangkali yang diharapkan kepada masyarakat maupun para pihak untuk mitigasi bencana itu sendiri, Bu? Ya, mungkin perbaikan infrastruktur ya. Tadi memang saya menganalisanya itu dari rob, air laut naik, sementara dari atas curah hujan tinggi sehingga dia tidak bisa keluar air yang dari atas karena air lautnya tinggi. Nah, karena itu mungkin nanti ke depan harus ada pintu air dan pompa untuk mengurangi air yang dari atas itu dengan pompa, kemudian untuk nahan air yang dari laut itu bisa dengan pintu air. Kalau masalah longsor Bu, kira-kira Ya, itu harus memang dipindahkan karena struktur tanah memang tidak memungkinkan, makanya tadi ada usulan untuk rumah susun. Ini yang nanti saya akan buat laporan ke Bapak Presiden. Jadi untuk pintu penanganan banjir dengan pintu air dan pompa, kemudian untuk yang rawan longsor itu dipindahkan ke rumah susun. Oke. jadi akan biaya APBN Bu? Kenapa? Untuk area barangkali Assessment area untuk apa? perlu pemuatan misalkan ada semacam penghutanan kembali, rehabilitasi gitu. Ya, kalau itu ya harus, ya apa namanya, makanya kondisi sekarang ini nggak bisa kita harus bersahabat dengan alam. Nah, tapi kan tidak bisa kita menunggu itu, kan harus ada segera penyelesaian.